tumben nih Gus. Biasanya ada adegan buka pintu. Kenapa sudah ada di dalam ruangan makan bersama kita? Alhamdulillah kita bisa sahur selesai hari ini. Rezekiku ini, Bob. Rezeki, kenikmatan sahur yang luar biasa. Terima kasih Ustazah menemani sahur kita pada malam hari ini bersama para pemirsa Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Kita ini ada cerita, mumpung masih belum imsak boleh makan. Ada cerita legend. Kalau Ramadan anak kecil sembunyi-sembunyi minum air di kamar mandi, itu kan cerita di mana-mana. Dan mungkin kamu praktek, saya juga praktek dulu. Mungkin juga. Pasti. Nah, karena itu menjadi pengingat kita bahwa pada dasarnya sendiri pun kita diawasi oleh Allah. Kesendirian kita bukan berarti kita sendiri, tapi kesendirian kita pasti dibersamai oleh Allah. Salah satunya adalah kita akan terus diawasi. Dalam hal ini Allah yang maha mengawasi. Ar-Raqibu. Apa Ustazah makna dari asma Allah Agung Ar-Raqibu itu? Ya. Ar-Raqibu itu bermakna bahwa Allah itu mengawasi hambanya di seluruh makhluknya, dari apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, baik perbuatan yang kelihatan maupun yang tidak, Allah Maha tahu. Dan apa yang menjadi perasaan di hatinya pun Allah tahu. Nah, kalau kita meyakini itu semua, kita akan menjadi orang-orang yang selalu mawas diri agar melakukan hal-hal sesuatu. Kita berpikir lebih dalam lagi, apakah ini bermanfaat, apakah ini menghasilkan amal ibadah yang menghasilkan pahala, ataukah ini menghasilkan dosa. Nah, sama dengan saum yang hari ini kita laksanakan, ya sebentar lagi kali ya, ini kan belum imsak. Itu saum adalah ibadah sir, ibadah rahasia. Hanya Allah dan hambanya yang tahu. Ya, sebab kalau kita makan banyak, udah makan 2 piring, mulut kita keringkan, kita bilang sama orang di rumah, aku puasa, lemes gitu Bobby. Kira-kira Bobby percaya nggak? Percaya kan? Percaya. Ya, percaya. Nah, ini makanya saum itu kata Nabi, kata Allah dalam hadis kutsinya, as-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Karena orang lain tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah itu memang punya sifat ar-raqib, dia senantiasa mawas diri dan senantiasa bagaimana agar pahala puasanya ini didapati dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal atswaju. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itu barangkali Pak Muhaimin. Ya, bagaimana Bob? Jadi Kemaha Raqib yang maha mengawasi itu membuat kita bukan saja mawas diri, tapi kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena Allah ada di sekitar kita, mengevaluasi, mengawasi, memata-matai kita. Ar-Raqibu. Karena itu amat sangat mudah sebagai seorang muslim yang yakin bahwa kemanapun Allah menyertai kita dalam pengawasannya, maka dengan sendirinya kita akan hati-hati, tidak gegabah. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa Allah ada bersama kita, mengawasi kita. Karena itu mari kita sering-sering untuk mengingat zat yang maha mengawasi ini, Ar-Raqibu ini, sebagai kesadaran untuk kita terus mawas diri. Hati-hati tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar larangan, baik itu tindakan dosa, tercela, tindakan yang koruptif, meskipun tidak diawasi oleh siapapun. Kalau kita yakin bersama Ar-Raqib, maka kita tidak akan
mudah melaksanakan tindakan-tindakan yang melanggar aturan-aturan Allah. Ya. Bisa saya tambahkan Pak Muhammad? Monggo Ustazah. Ya. Ar-Raqib juga Allah, saya katakan tadi Allah Maha mengetahui apa yang nampak dan yang tidak nampak. Apa yang kita ucapkan dan apa yang tidak kita ucapkan, Allah Maha tahu hati kita yang sebenarnya. Nah, kalaupun dalam suatu hal dalam kehidupan kita, kita melihat suatu kemunkaran, ya, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kamu melihat suatu kemunkaran, falyughayyir biyadih, hendaklah kamu mengubahnya dengan tanganmu. Tangan ini kekuasaan, seperti Pak Muhaimin punya kekuasaan, yang lain punya kekuasaan. Dengan kekuasaan itu dia bisa merubah kemungkaran itu. Fa illam yastati. Nah, kalau kayak kita, Bob, kita kan nggak punya kuasa. Bobi jadi jabatan apa? Nggak ada. Masyarakat sipil. Masyarakat sipil, ya. Kita nggak kuasa untuk itu. Falyughayyir bilisani. Maka hendaklah kamu merubahnya dengan lisan. Kritik, kontrol itu penting. Kontrol itu penting, dan Allah Maha tahu walaupun mungkin ujung-ujungnya kita cuma di hati. Fa illam yastati, kalau kamu tidak mampu dengan kekuasaanmu, dengan lisanmu juga takut mau bicara, fa biqalbi. Nah, maka dengan hatimu bahwa kita nggak setuju nih, kita nggak sepakat nih dengan perbuatan ini. Dzalika adaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, berangkat dari situ kita berusaha untuk mengamalkan Ar-Raqib. Allah itu Maha mengawasi kita semua, apa yang kita lakukan. Kita nggak cuma diam aja, Bob, ya. Apa yang kita miliki, walaupun selemah-lemah imannya itu, dengan hati kita nggak setuju, hati kita mungkin cuma bisa berdoa, ya Allah, jangan sampai orang itu melakukan ini, ya Allah, sebab kalau saya bicara bahaya kita. Nah ini, ya mungkin seperti itu. Ya, pemirsa, kita break sejenak. Tetaplah bersama kami dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Gimana, Bob? Ya, siap Gus. Ini saya ada yang pengen saya tanyakan sebetulnya. Ya, Gus. apa itu? Silakan. Mengenai asma Allah gitu, Ibu, Ar-Raqib, diawasi. Kita itu memandangnya bagaimana? Karena kalau misalkan kita merasa diawasi 24/7, 24 jam gitu, nggak pernah tutup, diawasi terus, kayak seakan-akan kita takut gitu. Gimana kita kalau misalkan kita merasa takut gitu, kalau kita diawasi gitu? Bagaimana, Ustazah? Dalam hidup ini memang kita harus meyakini bahwa ada Ar-Raqib yang mengawasi kita. Tapi tidak harus juga dengan ketakutan yang berlebihan. Ya, karena di dalam Islam juga itu, dalam ilmu tasawuf kalau nggak salah, itu ada istilah khauf dan roja. Takut ibadah kita ditolak oleh Allah. Nah, ini ada untungnya. Ketika kita takut ibadah kita ditolak oleh Allah, kita akan berusaha lagi untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau nggak ada rasa takut itu, ya udah, ibadah saya kan diterima, akhirnya santai kita. Nah, kemudian ada roja. Roja itu adalah harapan. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Maha kasih sayang, Allah Maha pengampun, Allah Maha memberi keselamatan, Allah Maha lembut. Nah, ini yang harus kita yakini. Dan apa yang ada di dalam hati kita, perasaan kita, dalam ilmu yang sekarang kita banyak lihat tuh ada afirmasi positif, ya, kata-kata yang baik. Itu dalam arti kata kita harus berhusnuzon kepada Allah. Dan apa kata Allah melalui hadis kutsinya? Ana inda zonni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku. Jadi gak perlu ketakutan yang berlebihan, walaupun itu rasa takut itu diperlukan, ya. Tapi harus kita berhusnuzan kepada Allah. Apa yang kita lakukan, kita betul-betul taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, yakin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi rasa takut itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah.
Kalau ada rasa takut dalam diri kita, terutama takut kepada Allah, adalah bagian dari ujian keimanan kita, rasa cinta kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Makanya kita sangat bersyukur, salah satu asma Allah adalah Ar-Raqib, di mana dengan memahami Ar-Raqib itu diikuti dengan satu kesadaran dan keyakinan bahwa Allah akan membalas tindakan buruk kita dengan siksa neraka, membalas tindakan kebaikan kita dengan surganya, memberi kehidupan yang nyaman dan nikmat di dunia karena diberi Allah balasan imbalan itu, dan diberi musibah dan siksa di dunia karena Allah juga memberikan akibat kelakuan kita sendiri. Karena itu dengan memahami Ar-Raqibu, kita menjadi orang yang baik, takut melakukan pelanggaran hukum-hukum Allah. Nah, bagaimana caranya kita bisa takut? Tentu kita harus ngerti, yaitu memahami ilmu mana larangan Allah. Karena ketika kita bertakwa adalah kita menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Oleh karena itu, kalau seorang muslim dan muslimah memahami dan meyakini Zat yang maha mengawasi, Ar-Raqibu, insya Allah tidak akan ada banyak pelanggaran hukum, tidak akan ada banyak yang namanya praktek-praktek yang merusak, korupsi dan berbagai perbuatan dosa. Karena ada yang namanya self-control yang kuat dari individu karena Allah mengawasi dan kita merasa terus dalam pengawasan Allah. Kira-kira begitu Ustazah ya. Dari keadaan itu bagaimana lalu supaya tertanam kesadaran Ar-Raqibu itu bagaimana? Ya, harus betul-betul meyakini bahwa Allah itu bersama kita. Ya, Allah itu yang punya kekuatan yang melebihi daripada makhluknya. Kalau mungkin kita punya CCTV ya mungkin ada CCTV tapi kan cuma satu ruang ini saja. Tapi kalau Allah dia punya kekuatan, punya kebesaran dengan CCTV-nya itu bisa meluas ke seluruh alam ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, dengan demikian kita meyakini itu semuanya, mudah-mudahan dengan meyakini kita betul-betul menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Tadi Pak Muhyiddin katakan bahwa perbuatan dosa itu pasti ada kesempatan yang kita lakukan, tapi kemudian ketika kita diingatkan bahwa innallaha alaikum raqiba, sesungguhnya diri kamu itu ada yang mengawasi. Kita merasa diawasi oleh Allah, tentunya ada perasaan itu yang akan menghindari kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan yakin juga perbuatan itu pasti wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Puasa demikian juga, kita nggak diawasi oleh keluarga, tapi Allah yang mengawasi kita dan Allah yang membalas pahala puasa kita. Ana ajzibi wa ana ajzibi. Ya. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti melihat. Wa may ya'mal membalas, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, Allah akan membalasnya. Nah, dalam posisi itulah kita bersyukur sebagai umat Islam, memahami dan diberi zat yang maha mengawasi sehingga kita memiliki self control yang tinggi. Karena pada dasarnya self control itulah menjadi kita orang yang baik, menjadikan masyarakat kita baik, menjadikan kita semua menjadi umat yang melaksanakan kehidupan dengan mulia.
kita lanjutkan lagi nanti setelah break sesaat ini. Pemirsa, tetaplah bersama Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Berkah. Ya, baik. Kita masih berada di bulan Ramadan, di mana kita meyakini bahwa Allah itu Ar-Raqib. Allah Maha mengawasi dan mengetahui apa yang kita lakukan. Kita ingin kembali kepada Allah tanpa dosa. Dan kita dalam kehidupan ini kan nggak ada yang luput daripada dosa. Tentunya kita harus bermuhasabah, harus berintrospeksi diri. Kalau kata sahabat, hasibu qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah dirimu sebelum kamu diperhitungkan di kemudian hari. Nabiullah Muhammad SAW selalu mengintrospeksi dirinya manakala beliau merenung hal-hal yang pernah dilakukan, dia segera bertobat kepada Allah. Beliau juga terbuka atas kritik daripada sahabat-sahabatnya. Dan kemudian sahabat Nabi Abu Bakar maupun Umar bin Khattab, beliau itu muhasabah nggak kayak kita, setahun sekali kayaknya. Yuk mau akhir tahun nih muhasabah. Tapi beliau orang-orang soleh bermuhasabahnya setiap hari. Introspeksinya setiap hari karena merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah dan akan dibalas semua apa yang mereka lakukan. Setiap hari kalau malam beliau merenung apa yang saya sudah lakukan dari pagi dari bangun tidur sampai malam ini. Kalaupun ada kebaikan-kebaikan, dia berharap mudah-mudahan Allah terima amal kebaikan itu dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika dia mengingat-ingat kejadian-kejadian yang dialami pada hari itu, seperti ada sesuatu yang tanpa sengaja kita bicarakan orang lain, tanpa sengaja kita mendengar ribah atau apapun itu yang mencelakakan orang lain atau menzolimi orang lain, maka segera dia bertobat kepada Allah dengan banyak beristighfar, minta ampun atas dosa-dosa yang dia lakukan. Ini muhasabah yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi Allah. Mudah-mudahan kita bisa mensuri tauladan ini yang insya Allah dengan ada keyakinan Ar-Raqib, Allah Maha mengawasi kita, Allah Maha membalas apa yang kita lakukan, kita bisa berintrospeksi diri dengan baik. Alhamdulillah, luar biasa. Bersyukurlah kita semua umat manusia memiliki Allah, memiliki zat yang Ar-Raqib, yang senantiasa mengawasi kita sehingga kita waspada, introspeksi, hati-hati dan tidak lalai sehingga tidak melaksanakan dosa. Karena dosa pada dasarnya adalah pelanggaran yang akan berdampak buruk kepada diri kita sendiri. Kalau tidak berdampak buruk pada diri kita sendiri, pasti berdampak buruk pada orang lain. Kalau berdampak buruk pada orang lain, dan pasti akhirnya berdampak buruk pada diri kita sendiri. Sehingga kadang kita lalai, kadang kita lupa, kadang kita terperangkap dalam dosa. Bisa kita hindari dengan terus-menerus memahami bahwa ada Ar-Raqibu, zat yang senantiasa mengawasi, mengikuti, memata-matai kita dimanapun kita berada. Kesendirian kita bukanlah sendiri dalam artian tak ada yang mengawasi. Kesendirian kita adalah bersama Ar-Raqib yang senantiasa mengkalkulasi, melihat dan menilai kita. Sehingga bersyukur kita bersama Ar-Raqib. Terus mawas diri, tidak lalai, hati-hati, waspada atas perbuatan dosa dan kesalahan. Sehingga kita sampai pada kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mulia, kehidupan yang tentram damai di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Raqibu, ya Raqibu, ya Raqib, zat yang maha mengawasi, mohon bimbinganmu, moga-moga kita termasuk umat-umat yang takwa dalam ridho dan pertolonganmu. Demikian pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda semua dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Tetaplah bersama kami esok pada pukul 3.30 di Metro TV.
Demikian, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Allahumma fiqilakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Rob. Ya, sahur sudah selesai ya. Terima kasih. Ya, puasa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.